Ya, kita kembali lagi di acara Ini Ngobrol spesial Ramadan dengan bintang tamu kita, seorang pengusaha kopi dari Kota Karawang. Ya, kita langsung Mang, jangan lama-lama kita untuk berbicara, ya kita langsung tanyakan apa yang mau kita tanyakan ke Pak Peri juga. Ya. Silakan Pak Peri ya. Oke, terima kasih sebelumnya sudah mengundang saya di acara Ini Ngobrol ya. Ini Ngobrol bersama channel Texar. Oke, ini kebetulan saya lagi di rumah, lagi di lockdown. Ada undangan dari tim kreatifnya channel Texar buat mengikuti acara ini, ya saya sangat sangat gembira sekali gitu. Halo, ya sangat senang sekali menanggapi undangan dari Kang Herlin selaku produser daripada channel Texar ini. Mendengar itu saya langsung antusias. Oke, siap Kang, saya merapat. Kapan jadwalnya? Oke, langsung saja dikasih jadwal hari Kamis. Harapnya sih malam Minggu gitu kan, tapi hari Kamis. Ya alhamdulillah, syukur bisa ketemu kalian semua, anak-anakku yang baik hati dan tidak sombong. Mudah-mudahan sukses semua. Oke. Ya, Pak Peri, pertama-tama yang saya ingin tanyakan, Pak Peri kan seorang guru di sebuah sekolah gitu. Mengapa Bapak bisa tertarik memproduksi kopi malah pindah usaha gitu ibaratkannya gitu, dari seorang guru pindah profesi ke sebenarnya bukan pindah profesi ya, tetap namanya guru itu adalah suatu pengabdian buat saya di dunia pendidikan mungkin ya, karena guru itu menjadi seorang guru itu nggak mudah. Jadi itu ketika kita menyandang titel guru ya otomatis ya kita juga harus berusaha menjadi seorang guru tersebut gitu kan. Itu sangat berat. Tapi ya alhamdulillah kalian semua anak-anak saya yang saya banggakan ya berhasil istilahnya menjadi kebanggaan saya semua gitu kan. Jadi ketika saya melihat ini ya saya sangat bahagia sekali. Ya terima kasih. Jadi sebenarnya bukan ahli profesi ya. Kita cuman ada semacam usaha sampingan lah. Halo ya, iya mikna kumaha ya paeh wae itu. Jadi kalau guru itu profesi emang dasarnya gitu kan, tapi kalau di kopi ya sebenarnya ini sebenarnya hobi sih ya. Hobi, kita sama-sama hobi ngopi. Siapa sih orang yang nggak ngedoyan kopi gitu kan, apalagi laki-laki gitu kan. Namanya kopi itu identik dengan ya santai gitu kan, buang-buang ya pikiran lah gitu kan. Jadi untuk kopi itu terutama kopi Sanggabuana itu saya sangat tertarik sekali karena ada suatu hal yang ingin harus dieksplor ke dunia luar, bahwa di Karawang itu ada kopi enak. Dan saya akan yakinkan itu pada kalian semua, Karawang punya kopi enak. Kopinya jenisnya Robusta, ada di Gunung Sanggabuana. Oh, jadi begitu soal perjalanan, bukan alih profesi Mang Berog ternyata. Jadi intinya mengembangkan. Iya. Apa yang ada di Karawang itu diolah dan dieksplor ke berbagai kota gitu. Pak Peri, awal sejarahnya bisa
memproduksi sebuah kopi Jambe ini dari mana awalnya, Pak? Diawali dengan ketertarikan saya terhadap kopi. Ya kopi itu pahit. Ya kopi itu pahit sesuai dengan kehidupan kita pahit. Ya Kang tadi ya. Hirup teh geus pahit lain. Pahit. Kopi itu terasa pahit. Bila lihat saya terasa manis gitu. Manis naon apa? Nah itu dia. Jadi gitu kopi itu terasa pahit. Kalau lihat saya itu manis. Ya. Jadi di balik kepahitan kopi itu ternyata ada suatu rasa yang ya ada manfaatnya. Manisnya itu di belakang ya. Kan biasanya kan kalau Itu misalkan filosofinya. minum kopi kalau tunduh ya ngantuk banget minum kopi kan jadi seger gitu ya. Anger ubar tunduh malin ngopi sare. Salah. Tunduh ngopi kalau begitu tunduh. Enggak. Itu sebenarnya sugesti saja sih ya. Tapi ada juga ilmiahnya sih Pak. Jadi gini diulang pertanyaannya lupa saya tuh. Ya bagaimana sejarahnya bisa memproduksi sebuah kopi ini berawal dari mana gitu? Mungkin bukan memproduksi ya. Ketertarikan saya untuk masuk ke dunia kopi mungkin seperti itu ya. Jadi gini di Mekar Buana, di desa Mekar Buana, di tempat saya tinggal sekarang di Loji, terutama yang kalian kenal kan Loji ya. Tapi desanya Mekar Buana. Dan kebetulan saya ada di Dusun Sirnaruju. Itu bertepatan kalau lokasi wisatanya ada Curug Cigentis di situ. Ada Curug Bandung di situ. Ada Jembatan Cinta juga di situ ada. Nah, itu di Dusun Sirnaruju, desanya Mekar Buana. Tapi masyarakat luas itu mengenalnya Loji we. Nah, itu kalau Loji pasti kadinya gitu kan. Nah, itu kebetulan saya di situ dan di sana itu ada kurang lebih 370 hektar tanah perkebunan ya. Perkebunan. Ya. Nah, kurang lebih 60% di antara 370 itu ditanami kopi Jadi cukup banyak. Itulah bayangkan aja 370 hektar 60% kopi. Jadi Karawang juga mempunyai ladang kopi yang sangat luas, Mang ternyata. Bukan. Iya, Sumatera ada, Jawa ada, Aceh, Lampung, banyak kopi. Tapi saya lebih tertarik dengan kopi kita sendiri. Iya, karena melihat potensi ya cuma kata orang sih kopi Karawang mana kopi gitu kan. Nah, tapi setelah saya lihat 370 hektar itu bukan tanah yang sedikit, bukan luas yang sedikit. 60% diantaranya itu kopi semua dan saya sudah saksikan sendiri. Itu banyak petani kopi ternyata di Mekar Buana. Kalau misalkan kopi gini Pak, bermacam-macam kopi misalkan kayak rokok aja lah. Rokok ini yang mahal, ada yang murah, ada yang dikelinting tuh. Itu kan jenis-jenisnya kan beda-beda ya kopi ya. Kopi kan ada yang mancanegara, ada yang 1 gelas itu kayak 1 juta, Ya. 1 juta kayak gitu Pak. Betul. Itu kualitasnya dari mana Pak? Nah, bisa tahu lah, saya nyakok. Mungkin jadi begini, boleh saya jawab dulu ya. Untuk masalah kualitas itu prosesnya panjang Kang. Ya, jadi kalau untuk menghasilkan kopi yang berkualitas itu bukan hanya proses satu orang yang mengerjain, tapi dari mulai petani, pengolah kopi, produsen, sampai tukang seduh kopi itu berperan. Iya. Kualitas enaknya suatu kopi itu bukan oleh satu orang. Jadi banyak faktor gitu kan. Dan satu hal untuk kopi adalah tanaman atau buah yang sangat jujur. Jujur kopi itu nggak bisa dibohongin. Jujurnya contohnya dari Gini, dari proses pengolahan yang tadi saya ceritain itu, dari mulai metik, ngejemur, nyortir, ngegiling, semua proses itu dilalui. Kalau ada satu aja step yang tidak sesuai dengan standar, itu pasti rasanya lain dan itu menurunkan kualitas. Jadi sangat berpengaruh sekali. Betul. Ya, dalam Makanya saya bilang tadi kalau untuk kamu ngerasain kualitas kopi yang terbaik itu bukan hanya satu orang yang buat, tapi banyak faktornya. Dari mulai petaninya, kalau petaninya ngolah tanamannya nggak benar, menghasilkan buahnya seperti ini, terus proses pasca panennya seperti ini, yang alhamdulillah nggak bakal ketemu lah itu kopi terbaik yang di daerah tersebut gitu kan. Nah seperti itu mungkin kira-kira. Salah satu yang saya ingin tanyakan juga, kenapa Bapak malah milih gitu usaha kopi dibanding usaha yang lain Ya, gitu? itu dia tadi. Saya belum
sambungan tadi belum selesai. Jadi gini, pertama luas lahan di kita udah banyak, terus tanaman kopi kita 60% dari luas itu, dan per tahun dari yang data saya dapat tahun kemarin itu kurang lebih 70 ton kopi per tahun dihasilkan dari mekar buana. 70 ton itu kopi nggak sedikit, nggak sedikit. Kira kalau 70 ton seberapa truk? Kalikeun WA. Satruk teh kurang lebih 8 ton lamun teu salah. Lamun di kopian mah gitu, lamun di parean mah duka, da aing lain tukang pare. Apaan tukang kopi? Tukang kopi. Tak kurang lebih sakitu anak lamun 70 ton ditereukan hitung we sorangan lah. Nah, jadi satu itu, yang keduanya, selama ini orang menilai bahwa kopi Karawang itu dipandang sebelah mata. Artinya Karawang mana sih ya kopi gini. Yang terkenal itu kopi Bandung, Jawa, Lampung, Aceh, Gayo dan sebagainya kan, itu kopi. Ya kan, kopi apa? Ya Jawa juga banyak lah. Itu bisa disebutkan lah, saya kira loba teuing bisa sampaikan iklan deh kayak. Nah, yang jelas poinnya adalah Karawang itu ada kopi enak dan itu jenisnya robusta. Jenisnya robusta. Kan kopi itu ada beberapa jenis, ada robusta, ada arabica gitu kan. Ya, ada excelsa, ada liberica, itu jenis-jenis kopi. Dan Karawang itu di Karawang di kita ya, terutama di Mekar Buana dauh deui di Nusa Jan mah sigana mah. Nah, ayana nya robusta. Robusta itu jenis kopi yang bisa tumbuh atau kualitasnya bagus di ketinggian 700 sampai 1000 meter mdpl lah. mdpl. Kalau di atas 1000 mdpl itu arabica biasanya, daerah-daerah pegunungan yang tinggi-tinggi gitu kan, kayak di Lembang, kayak di, nah itu biasanya kebanyakan arabica, tapi di kita robusta. Tapi saya yakin robusta Karawang itu robusta terbaik asli. Mengapa bisa gitu? Jika ya ada jikanya, jika yang faktor yang tadi itu bisa sesuai menggarapnya, petaninya ngegarap tanamannya itu sesuai dengan SOP standar kualitas terbaik. Iya betul Kang, metiknya kudu kumaha, anu dipetik nu kumaha, geus dipetik dikumahakeun moe enak kudu kumaha. Nah, itu kan step-step lah, prosesnya panjang. Yang ini saya ingat emak saya. Ya. Oh, kenapa? Menunjang angge. Ucang angge eta mamang lain menunjang angge eta mah. Hayangna kumaha sih jelema itu. Apalah tuh. Dalam suatu proses pembuatan gitu, apa yang disulitin Pak dalam membuat kopi ini? Untuk sementara sekarang itu mungkin dari SDM-nya, Dari sumber daya manusianya, terutama dari pemahaman petaninya tentang budidaya kopi itu yang berjalan sekarang belum 100%, atau mereka itu belum semuanya sadar akan melakukan. Mungkin sadar mah sadar udah, oh bah cara kieu teh salah, tapi digawean deui da enteng teh ya. Gitu sebenarnya kalau mau enggak begitu kalau kita mau ikutin prosedurnya itu emang agak ribet, tapi hasil yang dihasilkan nanti kualitasnya akan lebih bagus dan harganya pun ya insya Allah mengikuti gitu kan. Iya seperti itu. Karawang kopi murah, paling sekilo dibeli di bawah 20.000, tetap sekali panen jual. Itu bentuknya masih green bean atau green bean. Itu green bean apa green bean? Green Bill itu Green Jadi seolah-olah kayak batu mesin pucung nggak sama gitu. Mesin pucung gitu ya. Jadi mesin pucung. Nah, saya teh ngomong ke naon itu. Jadi iya terus kentong ya. Lanjutkan dong Pak. Asik ngomong ke naon tinggirin bil. Aduh. Teruskan ya. Tapi mana tadi pohon deui saya ya? Nyampe. Ngobrol santai kan. Ngobrol santai. Alhamdulillah. Kan tetap di ini ngobrol juga kan ya. Jadi gini, selama ini kan kopi Karawang itu dipandang sebelah mata, intinya mah hargaan lah. Hargaan, harga murah ge dijarwal wae, padahal mah eta petani teh menang hese melak, menang hese ngarawat, menang hese panen gitu kan. Begitu geus panen menang tekal teh kumpulkeun jual harga sabaraha wae lah dibelina, tah intina mah gitu Kang. Nah, justru saya melihat itu merasa miris Kang sebenarnya. Kenapa? Jadi bagaimana kita mau mensejahterakan petani gitu kan, sementara
mereka sendiri juga nggak tahu kita mau sejahterakan. Nah itu, jadi gini, pada satu saat saya coba main-main ceritanya ke kebun. Saya coba main, saya lihat mereka lagi kerja garap kopi, ya kebun kopi lah, mau kebun cau, aku uruskan kopi ke kebun cau, teh nyambung. Aisyah kumaha sih gelut aja aneh bro. Pemirsa, coba rada iklan lah aing rek gelut lah ya. Iklan lah 2 menit aing gelut lah. Iya. Jadi saya coba main ke kebun ngobrol sama petani-petani gitu, Kang atau Mang kumaha sih ya, panen kopi kamari bla 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 bla, ya banyak lah. Mereka kebanyakan bukan sumringah, jadi berkeluh kesah gitu kan. Kumaha sih Pak cenah kieu kamari mah komo panen anjlok hargana nepi ka 18.000, dijual ku Amang, dijual dawuh deui rek meuli. Nah eta kenapa bisa begitu? Nah pertanyaan kan itu PR. Kenapa? Ya karena kualitasnya ngalah kopi sadaek-daek, arek nu beureum rek nu hejo petik kabeh. Kebul. Entong kudu nama. Heeh. Ah, anak kan aya nu beureum, ceri ngaranna, nah lain nu hejo. Eta keneh tong dipetik. Kalau misalkan metik daun unggul, Tah meunang hakan ku sia sakalian. Lalap. Coel sambal. Pak Peri, salah satu yang identik dari kopi Jambe ini dibanding kopi yang lain itu apa? Apakah dari segi aroma atau rasa atau gimana? Durasinya masih lama nggak? Lama ya? Oke. Jadi gini, untuk kopi Jambe nanti saya cut dulu. Saya digabung dengan yang lain nanti. Jadi gini, balik lagi ke yang tadi aja. Kenapa sih tertarik ke kopi gitu kan? Ya tadi teh database-nya saya sudah punya, datanya segitu. Ini kenapa nggak saya olah gitu kan? Ini prospeknya besar dan ternyata saya coba olah, saya ambil sampel yang terbaiknya menurut mereka seperti apa gitu kan? Nah, ambil, saya olah, saya sangrai, roasting bahasa kerennya. Ternyata emang bener, bagus. Ini ada nilai plusnya gitu kan? Saya belum pernah nyobain kopi seenak ini gitu. Saya tukang ngopi, tapi kapal api. Maaf, sensor. Nah mulai sekarang saya nggak doyan lagi itu Pak, nggak doyan lagi kopi sobek, aing ngumusuhan ayeuna, aing kopinya aneh gitu. Jadi diolah sendiri, dinikmati juga sendiri. Iya. Nah gitu. Betul. Saya ambil sampel, saya coba di roasting, digiling, diseduh sendiri dengan kemampuan yang saya miliki gitu kan. Nah, ternyata enak. itu roasting sama rosminah. Adi lancuk. Jadi manehna teh si rosminah teh jeung mana jeung si Rosmini mana si Rosmini jeung Rosmina emak beda lagi nih Mamang, ini mama roasting bahasa gaul roasting. Bahasa Inggris teh. Nah jadi setelah saya ada basic seperti itu, wah ini ada potensi gitu kan, kenapa tidak dikembangkan. Nah, saya sama teman-teman banyak tuh teman-teman tukang kopi semua, kebetulan ada kerjasama dengan UPTD juga gitu kan. Oh gimana nih gini ya, sebenarnya udah lama tapi baru booming sekarang gitu kan. Setelah saya sama teman-teman coba kita pakai inovasi apa kayak jangan kopi doang. Nah, saya mikir lah apa ya sama teman-teman rembukan tuh jebret tuh kasih jambe. Jambe digimanain. Nah eta bener mun geus lumpat ka ditu tajong. Labus ya. Jambe. Pinang. Pinang belah kampak. Nah, belah dua. Belah nama kara gaji mesin. Jadi hancur sabelah. Tah, ieu sejarahna aya balik deui tadi tah. Nyambung. Jadi kopi Jambe lah dikasih lah itu serbuk Jambe jebret. Nah, tahu nggak khasiatnya kopi Jambe? Nah, ini apa yang itu teh ternyata ramuan luhur parah. Goblok. Jadi gelut aing mah ya. Karena aing sepuri beteng tadi anu nyuguhan kopi-kopi acan. Aing mau kopi anu pangnyeduhkeun. Poho. Candahar. Kemarinnya lagi.
Itu Pak kemarinnya kita sadar. Candahar. Oh, saya yang kelinci pakai Ari udud manggeus. Udud. Jangan aing kayak curhatan bareng. pribadi ini mah. Aduh. Balik deh, beri ke mana tadi ngalalakon Khasiat teh? dari kopi Nah, ini gitu. kopi Jambe teh itu ramuan leluhur. Jadi nenek moyang, itu nenek moyang. Moyang. Moyang, itu moyang mana? moyang itu berarti nenek itu seorang Moyang lah mun isuk-isuk geus mandi moyang di lapang. Tak gitu. Jadi dipercaya itu untuk meningkatkan stamina. Wow, tah stamina. Tah gitu. Iya. Iya. Gitu, Heeh. Nah, cenah cekolot baheula lamun nginum kopi make Jambe tah eta bisa ngalengitkeun nyeri awak. Para regel. Keur nyeupah. Heeh, baheula masuk dipake nyeupah eta teh. Moal iklan-iklan juga ieu. Ya. Pak Peri kita tahan dulu ya. Oke, siap. Agar penonton ya makin seru, obrolan kita makin seru ya. Ya, mangga. Pokoknya makin memanas nih obrolannya juga. Iya. Buat guru-guru Texar tetap standby dan penonton yang di rumah juga jangan kemana-mana ya, tetap disaksikan. Ini ngobrol spesial Ramadan.